Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Taskia Aulia dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan dosen pengampu Ibu Iin Halimatul Mu'minah MPD. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang manusia sebagai makhluk budaya. Materi yang akan dipaparkan diantaranya yaitu 1. Pengertian manusia, 2. Manusia sebagai makhluk Tuhan, 3. Pengertian budaya, 4. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya, 5. Pola hubungan manusia dengan kebudayaan, dan yang terakhir yaitu problematika kebudayaan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian manusia. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan manusia? Manusia menurut bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, manu yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Sedangkan menurut istilah, manusia diartikan sebagai sebuah kelompok atau seorang individu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena manusia dibekali akal dan pikiran oleh Allah SWT, makhluk ciptaan Tuhan di alam ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Alam memiliki sifat wujud, tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup, binatang memiliki sifat wujud hidup dan mempunyai nafsu, manusia memiliki sifat wujud hidup dibekali nafsu serta akal budi. Dari penjelasan ini kemudian akan muncul pertanyaan, apa sih akal budi itu? Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki. Fungsi dari akal adalah berpikir. Berpikir merupakan kegiatan operasional manusia untuk memenuhi keinginannya, memenuhi hasratnya untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia. Karena manusia dianugerahi akal, maka manusia dapat berpikir. Kemampuan berpikir manusia juga digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Sedangkan budi berasal dari bahasa Sanskerta, Buddha yang artinya akal. Budi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah bagian dari kata hati yang berupa panduan akal dan perasaan yang dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu. Budi dapat pula berarti tabiat, perangai, dan akhlak. Dapat disimpulkan bahwa dengan akal budi, manusia dapat menciptakan kebudayaan. Karena kebudayaan pada dasarnya adalah hasil akal budi manusia dalam interaksinya baik dengan alam maupun dengan lingkungan sekitarnya. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, karena manusia adalah pencipta kebudayaan. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian budaya. Apa sih budaya itu? Budaya dalam bahasa Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal. Budaya juga dapat diartikan sebagai budi dan daya. Budi adalah akal atau pikiran yang diwakili unsur rohani manusia, dan budi artinya usaha yang diwakili unsur jasmani manusia. Jadi, budaya adalah hasil dari budi dan daya yang berasal dari manusia. Sedangkan pengertian budaya menurut bahasa Inggris berasal dari kata culture, dari bahasa kolere yang artinya mengolah atau mengerjakan. Sedangkan dalam bahasa Belanda dari kata kultur artinya mengolah tanah atau usaha bertani. Jadi budaya erat kaitannya dengan kemampuan manusia dalam mengolah alam atau mengolah sumber kehidupan seperti pertanian. Untuk apa? Untuk dijadikan sumber kehidupan seperti pertanian. Adapun pengertian budaya menurut para ahli tentang definisi budaya diantaranya menurut Selo Somarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Menurut Koen Jalaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta dari hasil budi pekertinya. Sedangkan menurut Heracopis, kebudayaan adalah sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, sehingga terus hidup secara berkesinambungan. Dari berbagai definisi di atas dapat diperoleh pengertian dari kebudayaan, yaitu hasil pikir dan olah daya manusia atas alam. Sistem kebudayaan juga meliputi sistem ide atau gagasan yang berasal dari manusia, sehingga kebudayaan juga dapat bersifat abstrak atau tidak terlihat.
J.J. Honigman membagi wujud kebudayaan menjadi 3 bagian. Yang pertama, wujud gagasan. Gagasan dalam kebudayaan dapat berupa kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, kumpulan peraturan yang tidak dapat diraba atau terlihat. Wujud gagasan ini berasal dari hasil pikiran masyarakat, sehingga berbeda kumpulan masyarakat akan menghasilkan gagasan atau ide yang beragam. Yang kedua, wujud aktivitas. Wujud aktivitas dalam kebudayaan dapat dilihat dari hasil tindakan yang berpola dari masyarakat itu sendiri. Bentuk tindakan ini sering juga disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial ini berasal dari hasil interaksi antar masyarakat yang memiliki pola tertentu. Bentuknya dapat langsung terlihat dari kehidupan atau aktivitas masyarakat sehari-hari. Yang terakhir, wujud artefak atau hasil karya. Artefak diartikan sebagai bentuk kebudayaan yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang dapat diraba, dilihat, atau didokumentasikan. Bentuk artefak dapat dikatakan paling konkret dibandingkan gagasan atau aktivitas. Wujud artefak dapat dilihat dari hasil-hasil peninggalan hasil karya masyarakat seperti bangunan, peralatan berburu, gerabah, peralatan tajam, dan lain sebagainya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya. Manusia dikenal juga sebagai makhluk budaya. Hal ini dikarenakan pola hubungan antar keduanya yang tidak dapat dipisahkan. Manusia merupakan pencipta kebudayaan, karena manusia dianugerahi oleh Tuhan kemampuan akal dan usaha atau budi dan daya. Dengan berbekal pada kedua anugerah itulah, manusia mampu menciptakan dan mengembangkan kebudayaan. Terciptanya kebudayaan merupakan hasil interaksi manusia dengan segala isi alam raya ini. Hal ini akan berbeda jika melihat pada kehidupan hewan dengan alam sekitarnya. Interaksi hewan tidak menghasilkan sebuah kebudayaan, hanya menghasilkan kebiasaan yang berlaku di kelompok hewan tersebut. Hal ini dikarenakan binatang tidak dibekali dengan akal atau pikiran, tetapi hanya memiliki nafsu atau insting binatang untuk bertahan hidup di lingkungannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pola hubungan manusia dan kebudayaan. Dapat dijelaskan bahwa pola hubungan antara manusia merupakan pola hubungan yang saling terkait. Kebudayaan lahir karena adanya manusia. Hasil interaksi antar manusia dalam kehidupan sosial melahirkan kebudayaan yang berasal dari hasil olah pikir dan kemampuan manusia. Kebudayaan pun semakin berkembang karena adanya peran manusia yang tetap melaksanakan atau mempertahankan kebudayaan tersebut. Namun, meskipun demikian, kebudayaan tidak akan hilang meskipun satu generasi punah, karena kebudayaan akan terus diturunkan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, karena manusia adalah pencipta budaya, maka manusia disebut juga sebagai makhluk berbudaya. Wujud kebudayaan yang ditunjukkan oleh manusia merupakan bentuk eksistensi manusia di dunia. Berdasarkan pada hasil atau peninggalan budaya manusia di dunia, dapat melakukan rekam jejak atas sejarah panjang perjalanan manusia di dunia, sehingga dapat diketahui oleh generasi penerus manusia. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai problematika kebudayaan. Beberapa problematika kebudayaan antara lain: 1. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Contohnya, keterkaitan orang Jawa terhadap tanah yang mereka tempati secara turun-temurun diyakini sebagai pemberi berkah kehidupan. Mereka terkadang enggan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani, padahal hidup mereka umumnya belum begitu bagus. Yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang ini dapat terjadi antara masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Contohnya, program keluarga berencana atau KB. Semula ditolak masyarakat. Mereka beranggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Yang ketiga, hambatan budaya berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam banyak mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran penduduk bahwa di tempat yang baru hidup mereka akan lebih sengsara dibandingkan dengan hidup mereka di tempat yang lama. Yang keempat, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Masyarakat daerah-daerah terpencil yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar
karena pengetahuannya serba terbatas, seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Yang kelima, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Sikap ini sangat mengagung-agungkan budaya tradisional sedemikian rupa yang menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun. Yang keenam, sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme adalah sikap yang mengagungkan budaya suku bangsanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap semacam ini akan mudah memicu timbulnya kasus-kasus SARA, yakni pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kebudayaan yang berkembang dalam suatu wilayah seperti Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beberapa suku bangsa dan budaya yang beraneka ragam. Masing-masing kebudayaan itu dianggap sebagai salah satu ciri khas daerah lokal, yang terkadang justru menimbulkan sikap etnosentrisme pada anggota masyarakat dalam memandang kebudayaan orang lain. Sikap etnosentrisme dapat menimbulkan kecenderungan perpecahan dengan sikap kelakuan yang lebih tinggi terhadap budaya lain. Yang ketujuh, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan seringkali disalahgunakan oleh manusia. Sebagai contoh, nuklir dan bom dibuat justru untuk menghancurkan manusia, bukan untuk melestarikan suatu generasi. Obat-obatan diciptakan untuk kesehatan, tetapi dalam penggunaannya banyak disalahgunakan, yang justru mengganggu kesehatan manusia. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah manusia adalah salah satu makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna di antara semua makhluk ciptaannya, karena manusia dianugerahi oleh Tuhan kemampuan akal dan usaha atau budi dan daya. Dengan berbekal pada kedua anugerah itulah manusia mampu menciptakan serta mengembangkan kebudayaan. Terciptanya kebudayaan merupakan hasil interaksi manusia dengan segala isi alam raya ini. Hasil interaksi antar manusia dalam kehidupan sosial melahirkan kebudayaan yang berasal dari hasil olah pikir dan kemampuan manusia. Kebudayaan pun semakin berkembang karena adanya peran manusia yang tetap melaksanakan atau mempertahankan kebudayaan tersebut. Namun meskipun demikian, kebudayaan tidak akan hilang meskipun satu generasi punah, karena kebudayaan akan terus diturunkan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, karena manusia adalah pencipta kebudayaan, maka manusia disebut juga sebagai makhluk berbudaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi audiens yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.